Hari itu, Sai dengan Virat sampai di lokasi dan terkejut melihat tubuh Safi bergelantung di atas mobil derek. Safi berteriak dan meminta Sai juga Virat untuk segera menyelamatkannya karena dia merasa takut, sedangkan Gulab malah mengejek Virat dengan mengatakan, "Untuk pertama kalinya polisi tiba di tempat kejadian pada waktu yang tepat." Sai berteriak padanya untuk segera membebaskan putrinya, namun Gulab meminta Sai menyetujui persyaratan untuk membangun sebuah resort, tepat di rumah yang dia tempati. Sai tidak menghiraukan ucapannya dan bergegas untuk menemui Safi, namun Virat menghentikan dengan memegang tangannya, dan meyakinkan bahwa dia akan menyelamatkan Safi. Gulab terus melanjutkan dialognya dan mengancam akan segera menjatuhkan Safi jika Sai tidak mengikuti tuntutan yang dia minta. Virat memperingatkan bahwa dia akan menghabisi mereka semua jika terjadi sesuatu pada Safi, bahkan Sai juga mengatakan hal sama padanya. Gulab bertanya, "Apa yang akan kau lakukan untuk melindungi putrimu, dan apakah kau akan melompat untuk menyelamatkannya?" Gulab juga bertanya pada Virat, "Kenapa kau ingin mempertaruhkan nyawamu hanya untuk Sai padahal dia memiliki banyak kekasih, dan apa kau adalah ayah Safi?" Sai memperingatkan Gulab untuk menghentikan omong kosongnya dan segera membebaskan Safi. Virat mulai berkelahi melawan para preman tersebut, tapi Gulab mengancam akan menjatuhkan Safi jika Virat melawan anak buahnya. Virat tidak menghiraukan ucapannya dan terus memukuli para preman, sedangkan Sai yang ditodongkan senjata berteriak pada Virat untuk menyelamatkan putrinya. Sontak Virat terdiam mendengar ucapan Sai dan membiarkan para preman menganiaya dirinya sampai dia jatuh pingsan. Sai bergegas menemui Virat dan mencoba untuk membangunkannya, namun Gulab mengejek Sai dengan mengatakan, "Ini bukan serial film ketika pahlawan akan bangkit kembali dan melawan para penjahat." Saat itu Safi berteriak dan memohon pada Virat untuk menyelamatkan dirinya, sontak Virat langsung tersadar dan menyerang kembali pada preman tersebut. Sai pun mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Safi dengan naik ke atas mobil derek lalu memaksa sang supir untuk keluar, namun supir malah mendorong Sai sehingga dia jatuh dari atas ketinggian. Beruntunglah Virat berhasil menangkap Sai dalam pangkuannya, mereka saling menatap wajah satu sama lain kemudian Virat membantu Sai untuk berdiri. Sai panik karena sangat mengkhawatirkan Safi, lalu Virat berusaha untuk menenangkannya, dan meyakinkan bahwa dia akan menyelamatkan putrinya. Virat bergegas naik ke atas mobil derek dan melawan preman itu untuk menurunkan Safi dari atas, sedangkan Vinayak yang berada di dalam mobil menerima panggilan telepon dari Paki, dan menceritakan bahwa Virat sedang berkelahi dengan para penjahat, untuk menyelamatkan Safi yang tergantung di atas mobil derek. Paki terkejut dan meminta Vinayak untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, namun Vinayak menangis melihat Virat hampir terjatuh karena didorong oleh penjahat. Paki khawatir dan mempertanyakan apa yang terjadi, tapi Vinayak tidak menjawab apapun karena mendapatkan serangan panik. Di satu sisi, Virat terus berjuang melawan preman itu, sampai akhirnya berhasil menjatuhkan preman dari atas mobil. Virat menekan tuasnya untuk menurunkan Safi, namun ternyata tuasnya tidak berfungsi sehingga Virat terpaksa harus menyelamatkan dengan naik ke atas pengait mobil derek. Setelah berhasil menyelamatkan Safi dengan melompat dari atas ketinggian, Sai langsung menemui mereka dan memanjakan Safi secara emosional, sedangkan Virat pergi melawan para preman untuk memberikan pelajaran pada Gulab, namun anak buahnya menyandera Vinayak dan meminta Virat untuk membebaskan Gulab jika ingin putranya selamat. Saat itu Sai juga mengarahkan senjata pada Gulab dan meminta anak buahnya untuk melepaskan Vinayak, kemudian Safi melemparkan batu ke arah penjahat sampai pistolnya terjatuh. Sai merasa bahagia melihat Virat bisa bersatu kembali dengan Vinayak, akan tetapi anak buah Gulab mengambil kesempatan untuk mengambil pistol yang jatuh dan menembakkan pelurunya ke arah Safi. Beruntunglah Virat datang menyelamatkan Safi sehingga peluru itu mengenai dirinya, sedangkan Gulab dan anak buahnya bergegas untuk melarikan diri. Di rumah Kafan, Paki memutuskan untuk pergi bersama Mohit ke Kankauli dan memberitahu keluarga bahwa nyawa Virat dalam bahaya, karena dia mendengar suara tembakan. Aswini terlihat khawatir dan berdoa semoga Virat dengan Vinayak dalam kondisi baik-baik saja. Di satu sisi, Sai bergegas menemui Safi dan menanyakan tentang kondisinya. Safi menjawab bahwa dia baik-baik saja, lalu Sai pun menyadari jika Virat yang terkena peluru tersebut karena punggungnya berdarah. Safi dan Vinayak meminta Sai untuk segera membawa Virat ke rumah sakit, namun Sai berpikir tidak ada rumah sakit terdekat di daerah tersebut. Sai pun memutuskan untuk merawat Virat sendiri dan meminta anak-anak untuk membawa Virat. Setelah membawa Virat ke dalam mobil, Safi bertanya pada Sai yang duduk di kursi pengemudi apakah dia bisa berkendara. Sai mengingat bahwa Virat yang sudah mengajarkannya untuk mengemudi dan memberitahu Safi, jika dia tidak memiliki waktu untuk menjelaskannya karena mereka harus segera menyelamatkan Virat. Vinayak menyarankan Sai untuk membawa Virat ke tempat akademi polisi karena mereka menginap di sana,
Sai pun setuju dan menghubungi Usa untuk membawakan semua peralatan medisnya karena Virat mendapatkan luka tembak. Usa meminta Sai untuk tidak khawatir karena dia akan segera datang. Sesampainya di lokasi yang dituju, Sai memanggil petugas dan meminta bantuan untuk membawa Virat. Petugas memberitahu Sai bahwa mereka juga memiliki apotek gawat darurat, namun dokter yang bertugas sedang cuti. Sai memintanya untuk tidak khawatir karena dia akan merawat Virat dan meminta mereka untuk segera memindahkannya ke dalam ruangan. Tak lama kemudian semua persiapan telah selesai dan Sai ingin memulai proses operasi. Namun Vinayak menangis dan bertanya apakah ayahnya akan baik-baik saja. Sai meyakinkan bahwa dia akan menyelamatkan ayahnya dan meminta mereka berdoa untuk kesembuhan Virat. Lalu Usa membawa Safi, begitu juga dengan Vinayak agar Sai bisa melakukan operasi. Safi mencoba untuk menghibur Vinayak bahwa Sai pasti akan menyelamatkan Virat dan memintanya untuk berdoa. Kemudian ada panggilan telepon dari Paki sehingga Safi menerimanya karena kondisi Vinayak tidak stabil. Safi memberitahu bahwa Vinayak baik-baik saja, lalu meminta Vinayak untuk mengendalikan dirinya dan berbicara dengan ibunya. Vinayak setuju dan memberitahu Paki bahwa Virat tertembak. Safi mengambil ponselnya dari Vinayak dan meminta Paki untuk tidak khawatir karena ibunya adalah seorang dokter. Setelah melakukan operasi, Sai menemui Vinayak dan memintanya untuk tidak khawatir karena pelurunya sudah dikeluarkan dari tubuh ayahnya. Sai juga meminta Usa menjaga anak-anak karena dia harus kembali untuk melihat kondisi Virat, dan berharap dia akan segera siuman. Keesokan harinya, Sai terbangun dan menyadari bahwa badan Virat mengalami demam. Sai memeriksa kotak obatnya namun ternyata obat yang dia cari tidak ada, sehingga Sai memutuskan untuk pergi bersama petugas. Di saat Sai meninggalkan tempat kepolisian, mobil yang ditumpangi oleh Paki melintas di jalan yang sama, akan tetapi baik Sai ataupun Paki tidak melihatnya. Tak lama kemudian, Sai kembali ke tempat akademi kepolisian dan terkejut melihat Paki sedang memeluk Virat, sambil menangis memintanya untuk bangun. Sai memperhatikan mangalsutra yang dikenakan oleh Paki dan berpikir jika Paki adalah istri dari Virat, lalu Vinayak datang menemui Paki dan memanggilnya dengan sebutan ibu, sehingga Sai semakin hancur mengetahui bahwa Vinayak adalah anak Paki dengan Virat. Paki meminta Vinayak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya. Vinayak mengatakan, preman itu mencoba untuk menembak Safi dan ayah melindunginya sehingga peluru itu mengenai tubuh ayah. Namun kau tidak perlu khawatir karena bibi dokter telah mengeluarkan peluru itu tepat waktu dan kondisi ayah baik-baik saja. Saat itu keluarga Kafan menghubungi Paki dan menanyakan tentang kondisi Virat juga Vinayak. Paki mengatakan, Virat mendapatkan luka tembak namun dokter yang menangani Vinayak telah menyelamatkannya, dan mengeluarkan peluru itu tepat waktu. Keluarga merasa lega karena Virat selamat dan mendoakan agar dokter itu selalu bahagia. Setelah panggilan itu berakhir, Virat membuka matanya dan kaget melihat Paki ada di sana bersama Mohit, sedangkan Sai hampir kehilangan keseimbangan karena belum makan apapun dan hampir terjatuh. Beruntunglah Jaktab datang menahan Sai dalam pelukannya. Virat cemburu melihat kejadian tersebut, terutama di saat Jaktab memegang tangan Sai dan membawanya pergi. Setelah Sai mengganti pakaiannya, Vinayak datang menemui Sai dan mengatakan bahwa punggung ayahnya berdarah lagi sehingga Sai bergegas untuk menemuinya. Di waktu bersamaan Safi juga membawa Paki untuk menemui ibunya dan terkejut, melihat Sai masih hidup. Tanpa berkata apapun Sai langsung melewati Paki begitu saja dan memberikan suntikan pada Virat, lalu memintanya untuk beristirahat karena dia masih lemah. Virat terdiam dan mengingat ucapan Gulab bahwa Sai memiliki hubungan dengan beberapa pria. Virat pun berpikir apakah Sai sudah tinggal bersama Jaktab dan melanjutkan hidupnya. Selang beberapa waktu, Paki berada di balkon dan berpikir kenapa Virat tidak memberitahu jika Sai masih hidup. Tiba-tiba bayangan batinnya muncul dan mengatakan, "Kau tidak boleh membiarkan Sai mengambil kembali Virat darimu," Paki berkata. Sai adalah istri pertama Virat dan dia memiliki hak pertama atas Virat. Batinnya bertanya, apakah kau akan mengorbankan Virat lagi hanya untuk Sai? Tak lama kemudian, Paki datang menemui Sai dan memanggilnya dengan sebutan Dr. Sai Joshi, lalu berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawa suaminya. Sai juga memanggil Paki dengan sebutan Nyonya Virat Kafan dan mengatakan, ini sudah menjadi tugasku sebagai dokter untuk menyelamatkan nyawa pasien. Sai mulai menceritakan bagaimana Virat menyelamatkan Safi dari tembakan tersebut sehingga peluru itu mengenai suaminya, dan seharusnya aku yang berterima kasih pada Virat. Paki ingin mengatakan sesuatu, namun Sai menyela ucapannya dan berkata, aku tahu kau tidak bahagia melihatku masih hidup. Paki tidak setuju dengan ucapannya dan mengatakan, aku sangat bahagia melihat kau masih hidup setelah bertahun-tahun tidak bertemu, dan harus kau tahu bahwa kami sudah mencarimu kemana-mana.
tapi kami tidak menemukanmu dan Virat sangat hancur setelah kepergianmu. Jika aku boleh tahu apakah bayi itu bersamamu? Sai mengingat kembali kejadian masa lalu bahwa dia sudah mencari bayi tersebut namun tidak ada, lalu memberitahu Paki bahwa dia tidak tahu tentang keberadaan bayi itu. Paki meminta maaf pada Sai karena telah menggaruk luka lamanya dan berkata, Virat dan Vinayak sangat menyukai Safi, jadi aku ingin bertanya apakah dia adalah putrimu. Sai menjawab iya, lalu Paki bertanya, kenapa kau tidak kembali ke rumah jika kau selamat dari kecelakaan tersebut? Sai mengingat kejadian di saat meninggalkan rumah Kafan dan mengatakan, aku pergi dari rumah bukan untuk kembali, dan aku tidak ingin membicarakan tentang masa lalu lagi. Paki berkata, kau masih terlihat marah padaku dan belum bisa memaafkanku, bahkan aku juga belum bisa memaafkan diriku sendiri dan menganggap jika aku bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Aku ingin membakar diriku hidup-hidup karena penyesalan tersebut, tapi keluarga mendukungku dan menikahkan aku dengan Virat. Hidupku seperti kertas tanpa orang yang disayangi, namun kali ini aku mendapatkan seluruh keluargaku kembali, jadi kumohon kau harus memaafkan kesalahanku. Sai mengatakan, kau telah menghancurkan hidupku lalu bagaimana aku bisa memaafkan dirimu?